Tadinya aku pengen bilang, aku butuh rumah. Tapi lantas ku ganti dengan kalimat, setiap orang butuh tanah. Ingat, setiap orang. Aku berpikir tentang sebuah gerakan. Tapi mana mungkin aku nuntut sendirian. Aku bukan orang suci yang bisa hidup dari sekepal nasi dan air sekendi. Aku butuh celana dan baju untuk menutup kemaluanku. Aku berpikir tentang gerakan, tapi mana mungkin kalau diam. Karya Wiji Tukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam, jumpa lagi dengan saya Bung Yandi di 91,3 FM Radio Monika Surya, Barito Timur. Dan malam ini adalah acara talk show setiap hari Senin di gelombang yang sama dan di jam yang sama. Tema talk show malam ini mempertanyakan bagaimana kewenangan pemerintah daerah kabupaten di bidang pertanahan dan terjadinya tumpang tindih tanah masyarakat dengan PBS sawit salah siapa. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar keluhan masyarakat. Antara lain keluhannya, kok saya tidak bisa membuat tanah saya untuk bersertifikat. Padahal ini tanah yang diwariskan ke saya dari nenek moyang saya, yang diwariskan ke saya dari kakek nenek saya. Tanah yang berasal dari adat, yang sudah memiliki SKT tidak bisa disertifikat kan karena apa, mereka sudah ada HGU sawit. Luar biasa. Kemudian banyak sekali juga persoalan-persoalan lain yang sebenarnya bahkan ada tanah yang sudah bersertifikat, tapi mereka lahannya tidak tahu di mana. Dan sampai sekarang ada transmigrasi di mana lahan usaha 2 tidak tahu lahannya di mana sertifikatnya ada. Luar biasa. Ini juga perlu dipertanyakan. Kenapa dengan masalah tanah di tempat kita? Ada apa sebenarnya? Bagaimana sih kewenangan pemerintah daerah kabupaten di bidang pertanahan? Kok bisa sampai persoalan-persoalan bersentuhan dengan masyarakat ini tumpang tindih, kemudian pencaplokan atau penyerobotan dianggap oleh masyarakat itu terjadi. Dan sebenarnya tumpang tindih tanah masyarakat dengan perusahaan sawit ini salah siapa? Malam ini kita akan bedah, kita akan diskusikan bersama tim narsum yang sudah hadir di ujung telepon. Selamat malam, Bung Senior Pak Badawo. Selamat malam, Bung Senior Pak Badawo. Selamat malam, Bung Cornelis. Halo, Bung Cornelis. Selamat malam. Selamat malam, Pak Badawo lagi online rupanya. Sebentar kita hubungi setelah ini. Di studio juga hadir aktivis wanita kita, seperti biasa lama ndak nongol, lama ndak muncul, karena aktivis yang satu ini sering hari-hari terakhir ini menghibur masyarakat dengan program acara karaoke, dan malam ini saya tampil kembali di acara talk show. Selamat malam, Mbak Juwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Selamat malam kawan-kawan narsum pada malam hari ini. Dan selamat malam juga pendengar setiap Monika Surya FM yang setia juga dengan acara andalan kita yaitu talk show. Demikian. Oke. Tadi sudah hadir juga senior kita Pak Badawo, pengamat hukum kita. Dan sudah hadir juga Pak Cilik yang lagi dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju Tamiang Layang. Tapi nanti akan kita hubungi di sesi kedua. Sebentar, di awal ini kita akan hubungi Pak Senior Pak Badawo.
Nomor yang Anda tuju. Oke Pak Sudir, Pak Badal rupanya lagi online. Kita langsung ke Bung Cornelius. Bung Cornelius. Oke, Bung Cornelius, apa yang Anda ketahui persoalan-persoalan antara masyarakat dengan PBS sawit ini? Kenapa timbul persoalan-persoalan ini? Sebenarnya persoalan ini bisa diatasi atau bagaimana? Setelah sekian lama, bahkan ada yang puluhan tahun, persoalan ini selalu menggantung, selalu menghantui masyarakat. Investasi atau penanaman modal bagi sebuah daerah untuk menunjang pembangunan itu penting. Tapi jangan juga dilupakan bahwa ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia mengakui hak-hak yang ada untuk masyarakat. Jangan juga mereka dilupakan, masyarakat juga punya hak. Kenapa ini sering terjadi persoalan-persoalan ini? Terutama masalah tumpang tindih tanah. Saya sebut saja tumpang tindih tanah. Sebenarnya tumpang tindih tanah menurut definisi mereka adalah antar sertifikat yang akhirnya ada sertifikat di atas sertifikat lain. Tapi ini juga bukan hanya persoalan sertifikat, tapi juga hak-hak masyarakat yang masih berupa adat dan SKT gitu kan. Ini sepertinya mereka kaget, timbul terbit HGU, mereka tidak tahu. Persoalan-persoalan ini sejauh mana Anda ketahui, Bung Cornelius? Oke, begini Bang Yandi, ini saya kalau tidak salah, saya mulai itu yang pertama waktu untuk Pajaipat. Jadi Pajaipat itu dari tahun 2006 kalau nggak salah, 2008 lah, antara 2006 dan 2008 itu muncul perusahaan sawit Geraha Menunggal dan istilah. Bisa dikerasin suaranya, Bung Cornelius? Pada tahun 2006 antara 2007 itu datanglah perusahaan sawit itu namanya PPSGM, Sawit Geraha Menunggal. Jadi pada intinya yang pertama-tama itu datang rekan-rekan kita dari Sumatera. Nah ya kita welcome aja, welcome dalam artian dengan catatan arti harus menghormati hak-hak masyarakat setempat. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, pada waktu itu artinya mereka menggarap tanah yang di luar seputaran perkampungan. Jadi banyak yang setuju. Nah pada ujung-ujungnya mereka terus mengambil tanah. Artinya ya kalau katanya membeli, masa harganya 1 meter kuadratnya mahal 1 biji bulan. Kan harga Rp300 per meter kuadrat. Jadi nggak bisa beli juaan, itu nilainya. Katanya membeli dengan SKT-nya serta merta keluar. Begitu hari itu membeli, hari itu juga keluar SKT-nya, diterbitkan SKT. Ya SKT ini katanya surat pernyataan kepemilikan tanah. Nah jadi oleh sebab itu kelihatannya ditandatangani oleh RT, Pak Demang di situ dan diketahui oleh Camat. Nah ini runtutan ceritanya. Nah jadi sehingga hampir beberapa hektar mereka dapat. Jadi seiring berjalannya waktu baru kita tahu bahwa perusahaan ini SGM ini adalah milik orang Malaysia. Jadi bukan orang Indonesia pemilik sebenarnya saham yang utama. Dan sekarang masih ada satu atau dua orang Malaysia yang berada di kantor PTSGM yang berada di Divisi 1 Mertu itu. Nah kemarin waktu ada program pembuatan sertifikat gratis, nah, barulah kita tahu bahwa di dalam kampung pun itu terbit sertifikat hak guna usaha. Jadi kita berdebat dengan tim pengukur bahwa artinya kalau sudah keluar sertifikat hak guna usaha, ini tidak boleh lagi keluar sertifikat hak milik. Ini menurut aturan secara normatifnya. Nah, lalu kita bertanya, apa sih masalahnya? Sedangkan kita tidak tahu, baru sekarang tahu sertifikat. Ya ini yang jadi timbul permasalahan. Begini, Bung Cornelius. Di dalam kampung, maksudnya di kampungnya ya? Ini di kampung. Jadi kita tidak bicara yang di luar kampung. Ini di dalam kampung. Di dalam kampung. Di dalam kampung. Artinya sebenarnya di dalam kampung di pemukiman penduduk. Iya, di pemukiman penduduk. Kita tidak berbicara kalau di luar kampung itu, yaitu secara normatif ya silakan saja. Di dalam kampung, di pinggir jalan aspal, antara Tamiang Layang, Murtuwu itu terbitlah HGU. Oke, padahal kampung itu usianya jauh
sebelum mereka datang. Iya, lebih jauh. Masih sudah berkampung yang tertua, Panjaitan ini dari nenek moyang kita, tanah kita. Nah, jadi kita sempat mendatangi BPN, kita bertanya kepada BPN. Jadi silahkan kalian buat surat katanya ke kementerian. Masa masyarakat harus berurusan sampai ke kementerian? Mana ada yang mampu? Oke, Nah, berarti kita, satu persoalan yang kita tahu sekarang ini, bahkan di kampung penduduk pun termasuk wilayah HGU ya. Kita akan cari sumber persoalannya nanti di mana. ya itu dia masalahnya yang kita harus pertanyakan. Kenapa? Siapa yang semestinya yang berkewenangan dalam rangka membuat kerangka awal sehingga HGU itu bisa terbit serta-merta, artinya terbit di atas meja tanpa mencek keberadaan peta yang mereka buat. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah ada perselingkuhan pemerintah daerah dengan perusahaan? Pada akhirnya untuk mensertifikatkan rumah pun tidak bisa ini. Iya, tidak bisa. Ada ceritanya ini di seputaran, kalau tidak salah, seputaran Janajari. Ini gereja aja tidak bisa disertifikat. Gereja saja tidak bisa disertifikat. Gereja aja tidak bisa disertifikat. Sesuatu yang luar biasa yang kita temukan pada malam hari ini. Kampung masuk dalam HGU. Luar biasa. Sebentar, Bung Cornelius. Ini data yang sangat berharga sekali. Mbak Juwita. Sejauh mana Mbak Juwita mengetahui persoalan-persoalan masyarakat dengan perkebunan perusahaan sawit besar ini? Ya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Sebenarnya saya juga tahu hal seperti ini ketika di desa ada yang namanya turunnya program yaitu PTSL. PTSL itu sebenarnya tujuannya untuk kenyamanan bagi masyarakat desa sekitar karena mereka akan diterbitkan yang namanya sertifikat. Yang saya tahu kalau ada di salah satu perusahaan sebelum masuk ke wilayah atau ke desa, karena saya berbicara di sini skalanya desa. Sebelum perusahaan itu beroperasi di desa tersebut, perusahaan itu memiliki satu kewajiban, yaitu mensosialisasikan adanya perusahaan itu di desa tersebut. Itu yang pertama. Nah, lalu setelah disosialisasikan dari pemerintah desa dan masyarakat di desa itu, apakah ada persetujuan ketika perusahaan itu masuk di desa itu? Jika dari desa tersebut tidak menyetujui adanya perusahaan itu masuk, maka desa tersebut sah, tidak ada yang namanya perusahaan-perusahaan masuk. Tetapi ketika adanya pengasisian atau dari masyarakat itu sendiri menyetujui perusahaan itu masuk, maka dibikin berita acara bahwa desa itu setia atau siap bahwa perusahaan itu masuk. Nah, yang saya temukan sekarang ini beda dengan apa yang saya katakan. Karena apa? Perusahaan masuk terkadang di desa itu tidak melalui sosialisasi. Tahu-tahu warga masyarakat saat pembuatan sertifikat melalui program PTSL, masyarakat tidak bisa menerbitkan sertifikat tersebut. Ini bukti ini saya berbicara ini karena memang saya yang turun lapangan. Karena saya yang memang ikut dengan BPN untuk mengukur itu. Capek. Beberapa minggu saya turun itu. Hasilnya nihil. Tidak bisa diterbitkan sertifikat. Begitu saya telusuri dari kawan-kawan yang dari BPN. Itu PT apa? Maksudnya? Perusahaan PBS mana itu? PBS tetangga. Salah satu perusahaan yang ada di Batu Timur. Ya, maksudnya tadi kalau yang Bung Cornelius SGM yang ini maksudnya apa? PT mana ini? KSL. KSL ya. Ya. Dan perusahaan ini saya juga tidak tahu berapa hektar sudah masuk di wilayah tempat saya. Saya tidak tahu itu. Tahu-tahu memang sudah ada masuk. Yang sudah masuk inilah yang akhirnya apa? Merugikan masyarakat saya tidak bisa menerbitkan sertifikat. Berkas sudah lengkap, begitu sudah pengajuan, saat mau diterbitkan oleh BPN, terkendala karena
sudah masuk HGU? Itu yang saya pertanyakan. Dan masalah ini saya pikir tidak bisa diselesaikan dalam skala desa. Bila mana tidak turut campur tangan orang-orang yang artinya membidangi. Dan saya pikir juga BPN saat mengukur mereka tidak tahu lokasi itu bahwa itu masuk. Setelah mereka mengukur, mungkin di data mereka itu kelihatan atau nampak gitu loh. Di data mereka itu nampak, oh ini sudah masuk di perusahaan ini, oh ini masuk air atau danau. Nah di situ yang kelihatan bahwa areal yang kami ukur itu memang masuk salah satu perusahaan. Baik. Kalau gitu saya sebentar menghubungi senior. Ini perlu pengamatan secara hukum kalau begitu. Selamat malam, Bung Senior, Pak Badawo. Bagaimana? Ya, kita sudah mulai, tapi karena lagi online tadi, senior, akhirnya kita... Ya, ini baru saya ini. Ya, jadi oke. tadi persoalan-persoalan sudah dikemukakan bahwa perusahaan itu datang, ternyata bahkan datang melakukan investasi di Barito Timur ini. Itu memang ada yang disetujui oleh orang kampung, fine-fine saja. Tapi orang kampung selanjutnya tidak menyangka bahwa kampung mereka juga tidak bisa disertifikatkan karena masuk HGU. Yang kedua, tadi juga diungkapkan oleh Mbak Juwita bahwa terkadang mereka tanpa sosialisasi masuk dan orang kampung juga kaget gitu loh. Pada saat ada proyek untuk pensertifikatan nasional, kemarin udah capek ngukur ke lapangan, udah berapa hari gitu, tahu-taunya tidak bisa disertifikatkan. Nah ini lucu juga dengan alasan karena di atasnya sudah ada HGU sawit gitu. Nah kami butuh persoalan-persoalan ini dari kacamata pengamat hukum. Apa sih, bagaimana sih sampai sejauh mana sih kewenangan pemerintah daerah kabupaten ini di bidang pertanahan nih? Kok bisa persoalan ini bisa mereka masuk dengan bahasa-bahasa seperti itu, hanya meminta persetujuan tapi tidak dijelaskan secara rinci apa saja wilayah yang mereka patok gitu kan. Kemudian ini akhirnya terjadi tumpang tindih. Nah sekarang masalahnya terjadi tumpang tindih ini salah siapa? Kita butuh dari kacamata pengamatan hukum dari Bung Senior Pak Badawo. Ya. Jadi begini, ini saya. Halo. Ya, langsung Pak. Ini giliran saya. Tadi siapa-siapa yang sudah? Bung Cornelius sama Mbak Juwita. Oh ya. Pak Cilik belum hadir. Pak Cilik nanti di sesi kedua karena sedang dalam perjalanan dari Banjarmasin ke Tamiang Layang. Oh ya. Oke, jadi begini. Persoalan yang mendasar adalah ketika permohonan izin usaha perkebunan itu diajukan, itu kan pasti dari bawah dulu. Dari bawah dulu kita catat ya, dari bawah dulu. Iya, kan dari misalnya dari dinas perkebunan atau pertanian kan, dinas yang terkait. Nah itu jelas-jelas yang mengasisi itu nanti adalah bupati. Memang bupati bukan pemberi izin, tapi paling tidak dia memberikan rekomendasi. Sehingga itu bisa diangkat atas lagi. Karena HGU itu menurut Pak Eskop, ya, mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur, itu ada 17 atau 19 tahap baru sampai ke HGU. Oke. Jadi tidak mudah. Yang kita cari persoalannya, di mana sebenarnya letak persoalannya, Bung Senior? Di mana letak persoalannya? Jadi persoalan yang utama adalah ketika HGU itu diajukan tidak pernah ada verifikasi di lapangan. Itu intinya.
Sama seperti izin tambang. Karena saya beberapa kali mengurus izin tambang. Kepunyaan Gubernur Syaril Darham dulu di Banjarmasin. Itu saya ngurus ke Jakarta. Ke ke Kementerian SDM. Nah, jadi waktu saya ajukan ini sekian ribu hektar di Menteri itu ada pengantar dari Dinas Pertambangan Kalsel waktu itu. Nah, sampai di Jakarta di Dirjen batu bara segala macam itu. Nah, di sana masuk di satu ruangan. Di situ layar komputernya hampir sebesar dinding, sebesar ini peta ya maksudnya, peta ya. Besar. Nah, jadi dilihat itu dia cari di mana letaknya ini, dia lihat peta. Peta itu dari Bapor Tanal. Nah, peta itu kemudian diambillah titik-titik koordinatnya. Jadi dia tanya luasannya berapa, Pak? Luasannya 5.000 hektar. Jadi dia tarik koordinat di sana. Nah, timbullah 5.000 hektar. Tetapi di sana tidak diketahui apakah di situ ada masjid, apakah di situ ada langgar, ada gereja, ada balai basarah, ada kuburan, ada dusun, ada desa. Nggak peduli itu. Atau begini, sama dengan perkebunan punya, sama itu persis. Atau begini, itu hanya di atas meja mereka bikin. Saya ulang apa yang dikatakan senior tadi. Ya. Senior mengutip apa yang dikatakan Pak Eskop. Ada banyak tahapan yang harus dilalui dari bawah. Saya mungkin akan mengingatkan saja. Untuk mendapatkan sertifikat HGU itu langkah pertama adalah menentukan lokasi lahan. Kalau saya boleh simpulkan, begitu kan? Iya. Peta tadi kan. Nah, disambung dengan pengurusan izin lokasi. Mungkin ini maksud Pak Senior kali ya? Iya. Nah, setelah itu harus dilakukan yang namanya pembebasan lahan. Dengan syarat tentunya ada ganti rugi gitu kan? Ya. Disetujui. Jadi saya potong begini. Gitu kan? Nah, ya baru dimohonkan kepada kepada kantor pertanahan atau BPN. Ya. Jadi begini, sampai situ dulu senior, maksud saya begini, biar kita bisa menarik satu benang merah, gitu kan? Artinya begini. Pada saat proses awal penentuan izin lokasi, maka sudah harus juga diselesaikan yang namanya apa saja persoalan-persoalan yang timbul ke depan seperti milik tanah masyarakat, baik itu adat maupun hak masyarakat lainnya, gitu kan, harus diselesaikan dengan cara yang namanya ganti rugi atau jual beli atau apa sebelum izin lokasi diberikan. Kalau tidak salah begitu kira-kira kurang lebihnya Bu Senior ya. Itu ranah yang harus dilalui yang sebenarnya. Ya, yang sebenarnya. Yang menandatangani izin lokasi bila hanya di kabupaten kita berarti kan di kepala daerah kita. Iya dong. Antar kabupaten maka menjadi urusan wewenang provinsi. Bila itu lintas provinsi maka itu menjadi wewenang pemerintah pusat. Kan begitu Senior? Ya, betul. Sekarang jadi kan begini. Izin lokasi ditandatangani kok ganti rugi tidak selesai? Jangankan ganti rugi, malah izin lokasi ditandatangani, malah mereka nggak tahu di dalamnya itu ada kampung, ada kuburan, ada masjid, ada gereja. Mana mereka tahu? Ya, jadi nanti dulu kita bicara peta itu. Tapi kan dari bawah dulu kata senior tadi, ada banyak tahapan yang harus dilalui. Ya. Dalam proses meminta izin lokasi itulah proses itu harus ditempuh. Begitu kan? Harusnya. Harus ditempuh gitu kan. Berarti titik masalah di awal ini adalah saya menarik benang merahnya, mencoba. Bukan di tidak lain adalah di pemerintahan kita sendiri. Bukan begitu? Ya. Jadi yang paling bawah dulu sebenarnya yang tahu sebenarnya.
Ya Nah, makanya. tetapi persoalannya Langkah pertama adalah tadi kan menentukan lokasi, bolehlah di peta Jakarta tidak masalah. Silakan Anda tentukan lokasi, tunjuk saja lokasi sana. Tapi verifikasi yang harus dilakukan adalah sebelum izin itu lokasi yang diberikan. utama, verifikasinya Ya, itu. izin lokasi diberikan seharusnya hal-hal yang menjadi hak-hak masyarakat diselesaikan terlebih dahulu. Itu harusnya. Nah, harusnya di sini yang lebih teliti. Jangan coba-coba tanda tangani dan berikan izin lokasi sebelum ini selesai. Bukan kayak begitu, senior. Ya, harusnya begitu memang. Berarti Itu, masalahnya di mana? itu yang sebenarnya prosesnya itu. Berarti masalahnya di mana? Tapi yang Berarti terjadi masalah dalam di awal adalah ada di kabupaten itu sendiri. Iya, Setuju tidak? Ya, setuju. Bung Cornelius setuju harus tidak? itu harus. Itu tahapan yang harus dilalui. Tetapi yang namanya pengusaha, mereka kan maunya cari untung, orang lain biar rugi. Jadi Ya. persoalannya mereka tidak mau. Artinya kalau Ada Bung satu Senior yang apa? menjadi Pak Bupati, maka Bung Senior akan mempertanyakan kepada bawahannya seperti yang Bung Senior tadi sebut, kepada kehutanan mungkin jika ada. Waktu itu ya. Itu semua Kemudian ada pertanian hubungannya. gitu kan, pertanian gitu kan. Ini udah Ya. selesai belum? Termasuk kantor pertanahan ya. Ini udah selesai belum nih permasalahan dengan masyarakat, gitu kan? Hmm. Kalau Jadi kalau itu selesai, misalnya izin masuk lokasi itu, tidak bisa diberikan, senior. ya. Nah, Jadi berarti kan kalau misalnya itu belum selesai, berarti kan potensi masalahnya sangat besar ke depannya. Kenapa diberikan? pasti. Bukti sekarang yang terjadi di Barito Timur, kita tidak perlu ke kabupaten lain. Contoh saja beberapa waktu yang lalu di Janah Jari. Itu diukur ternyata gereja tidak bisa bikin sertifikat, gereja Katolik. Karena masuk HGO. Jangan Itu kan aneh. Nah, padahal peraturan, kalau itu mau dikeluarkan izin HGO itu sebenarnya harus ada verifikasi di lapangan. Baik dengan kehutanan, misalnya apakah itu ada masuk hutan lindung, apa itu ada masuk hutan produksi dan lain sebagainya. Ya, hutan primer, hutan sekunder, itu harus jelas. Berarti sepakat ya senior ya, titik permasalahan awal timbulnya masalah ini adalah pemberian izin lokasi itu sendiri. Rekomendasi dari kabupaten. Itu yang bikin masalah. Bikin masalah. Seharusnya kabupaten pun waktu memberikan rekomendasi itu dia harus tahu persis Bukan, kita bikin daerah-daerah itu. Karena dia penguasa di daerah. Salah satu kewenangan adalah memberikan izin lokasi, bukan rekomendasi. Izin lokasi. Nanti Ya, rekomendasi. apalagi izin lokasi. Yang namanya izin. Kalau rekomendasi masih mending. Tapi kalau sampai izin, nah itu tanggung jawab besar ada di tangan pemerintah daerah. Sepakat. Tanggung jawab besar ada di tangan pemerintah daerah. Ya, Karena pintu nggak bisa awal mengelak. permasalahan ini letaknya ada di situ. Disitulah letak permasalahan yang terjadi ini. Oke. Bung Cornelius sepakat Ini- tidak? Saya sangat sepakat. Sangat sepakat. Coba tanya Pak Cornelius itu waktu ngukur dari BPN apa segala turun ngukur daerah Molotowo. Ada berapa bidang tanah semua hampir masuk semua HGO. Kita melangkah ke proses selanjutnya, senior. Ya, Ya kan? Setelah diberikan izin lokasi, ya kan? Maka dari BPN setempat, kantor pertanahan setempat, ada beberapa syarat kan yang harus dilengkapi seperti AMDAL. ya, AMDAL ya. Ya. Kemudian status perpajakannya harus diselesaikan, dibayar. Dan itu harus dilaporkan kepada BPN juga. Nah, jika dokumen-dokumen ini sudah lengkap, tentunya BPN akan membentuk panitia B. Apa saja yang panitia B itu kan terdiri dari pemerintah daerah dan otoritas pertanahan nasional itu sendiri. ya, Itu kan prosesnya sebenarnya. Nah, panitia B kemudian melakukan pengecekan lapangan. Baik tapal batasnya, kemudian memeriksa semua berkas, semua dokumen. Nah, setelah diperiksa semua dianggap lengkap, makanya dikeluarkan risalah panitia B. Nah, pertanyaannya, masyarakat jarang tahu yang namanya risalah panitia B. Tapi kami pernah menemukan surat yang namanya risalah panitia B yang ditujukan ke Menteri ATR Agraria. Salah satu contoh ya.
Di dalam risalah tersebut disebutkan bahwa ada tanah masyarakat yang belum diganti rugi. Ada tanah masyarakat yang belum diganti rugi. Berarti masih ada persoalan. Gitu kan? Nah, jika memang demikian bentuknya, harusnya selesaikan dulu baru diterbitkan HGU. Baru yang namanya HGU terbit. Yang kita bingung, yang orang-orang masyarakat bingung, kampung mereka sendiri akhirnya tidak bisa mensertifikatkan. Itu berarti kan masalahnya dari izin lokasi dan dari masalah panitia B. Ada apa? Nah, itulah. Jadi kalau kita melihat semua itu, semua orang bingung. Nggak usah bingung, itu adalah permainan. Maksud saya begini, senior. Ya. Jika kita sudah tahu sampai sejauh mana sih kewenangan pemerintah daerah, ternyata yang menerbitkan izin lokasi di kabupatennya untuk urusan izin adalah pemerintah daerah. Itulah kewenangan dia, gitu loh. Iya. Nggak mungkin pusat sana nggak mungkin meneruskan proses penerbitan HGU itu kalau tidak ada dasarnya. Dasarnya adalah dari pemerintah daerah kabupaten. Nah, gini, contoh ya. Karena gini senior, izin lokasi bukannya merupakan syarat utama yang harus dipenuhi perusahaan untuk memerlukan tanah, kan begitu? Loh, iya harus dong. Betul, ya kan? Nah, saya juga sudah baca nih, barusan sore tadi saya baca-baca ini, senior. Berarti saya sepakat dengan senior, kan? Jadi kalau kita melihat banyak aturan bahwa syarat utama dalam membuka perkebunan sawit ini adalah izin lokasi. Izin lokasi, nah, ya. Untuk memperoleh izin lokasi itu sebenarnya persoalan-persoalan yang ada di situ, jika ada nanti termasuk ganti rugi apa segala macam, itu harus dituntaskan. Dan ini akan dicek oleh yang namanya panitia B. Dan panitia B dalam melakukan pengecekan tentunya akan membuat satu risalah. Oh, ini belum diganti rugi, ini belum diganti rugi, ini belum diganti rugi. Seharusnya begitu memang. Tapi kenapa yang belum diganti rugi belum dialihkan atau dalam bentuk bagaimanapun sampai sekarang kok tidak diselesaikan sama perusahaan itu? Ini persoalan besar tentunya. Ya, kan sampai sekarang banyak perusahaan sawit itu ya. Saya pernah menghadiri RDPO mereka walaupun saya tidak saya duduk di belakang saat itu. Mereka sepertinya mau benar sendiri aja. Berdasarkan aturan ini, ente mau benar sendiri kalau gitu. Kan begitu. Ya, makanya saya hadir kemarin waktu saya ingat waktu itu persoalan koperasi saja mereka untuk menyelesaikan 2 koperasi ini aja susahnya minta ampun, apalagi bila masalah ini muncul. Itulah, itu persoalan yang ada di depan mata kita sekarang. Justru akhirnya tetap saja masyarakatlah yang akhirnya menderita gara-gara yang begitu. Oke, nanti pada sesi terakhir, saya pengen Bung Cornelius dan Bung Senior membuat satu kesimpulan bahwa masalah ini adalah masalah besar karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan merugikan masyarakat. Tentunya dari kacamata hukum sangat dibutuhkan satu kesimpulan bahwa ini banyak dilakukan pelanggaran hukum. Bukan banyak memang. Ada hal-hal yang memang dilanggar. Jadi kalau aman sebenarnya ya, contoh misalnya lahan tambang itu sama aja. Kalau misalnya seperti Adaro dulu 125.000 hektar loh. Batin, Barsel, Barito Utara, kemudian Tabalong. Tapi setelah mereka pelajari mana-mana yang bisa diambil, itu namanya ada relinquish. Jadi ada daerah-daerah yang kemudian dibebaskan, dikembalikan. Karena tidak produktif dan karena itu adalah termasuk pemukiman penduduk. Termasuk wilayah Waroken itu, di bawah Waroken itu batu bara semua itu. Iya. Dikembalikan. Nah, seharusnya sawit juga begitu. Begitu melihat di sini ada dusun, ada apa, tapi itu tidak pernah dilakukan. Dan itu hanya tanda tangan di atas meja saja. Ya.
Dan itu diganti Jadi hanya tanda dibiarkan. tangan di atas meja. Tidak mau tahu di lapangannya bagaimana. Nah, akhirnya apa? Bukti sekarang, lihat. Biarlah Pak Jaipat tanya Pak Cornelius itu. Waktu mau kemarin, oh ini nggak bisa, ini masuk Hagio. Oh ini masuk Hagio. Hampir semua, hampir 90% hampir masuk Hagio semua, tanah masyarakat. Padahal Hagio itu baru datang 2012. Masyarakat sudah diam di sana hampir 100 tahun. Ini kan ketidakadilan sebenarnya di negara Pancasila seperti NKRI ini. Kesalahan-kesalahan ini ya numpuk asal usulnya adalah di pemerintah kabupaten. Iya. Berarti Akhirnya kan menimbulkan bom waktu ini. Karena mungkin satu saat kalau masyarakat sudah tidak bisa lagi menahan emosi, mungkin bisa terjadi ya kerusuhan atau apa istilahnya. Itu yang kita tidak inginkan sebenarnya. Nah, berarti ada dua permasalahan yang saya bisa tarik benang merah ya. Pertama tadi di izin lokasi, yang kedua adalah risalah panitia B yang tidak dibuka. Ya. Contoh aja lagi satu ya. Satu. Mohon izin ya. Ya. Contoh, Jalan X Pertamina. Kok bisa ada sertifikat hak pakai di sana? Padahal saya yang punya tanah 200 meter sepanjang jalan itu tidak tahu kapan mereka turun BPN itu, ATM BPN Barito Timur dan Anwil BPN di provinsi turun. Nggak ada dikasih tahu. Bagaimana nggak ribut? Wong tanah saya kok kena sertifikat hak pakai. Nah itu salah satu contoh. Berarti ini ada permainan intinya. Ada permainan. Ada permainan. Jelas itu duit. Mainnya. Sehingga tidak perlulah masyarakat itu dikasih tahu. Biar aja nanti mereka tahu sudah ada SAP segala, silahkan kamu ke pengadilan. Itu kan mereka punya praktik yang terjadi. Sama dengan sawit. Udah biar aja keluar izin HGO keluar. Nanti masyarakat ribut, silahkan ke pengadilan hukum. Nah itu yang saya tentang waktu beberapa kali RDPO. Baik dengan dinas pertanian waktu itu dan juga dengan perwakilan dari perusahaan sawit waktu itu. Baik. Jadi saya sampaikan bahwa Anda jangan bicara hukum. Kami juga punya hukum adat sebelum ada hukum agraria. Nanti kita bicara. Undang-Undang Nomor 5 tahun 60. Iya dong. Negara, kewenangan pemerintah daerah, kita bicara itu nanti. Nah, dan harus diingat juga di dalam Undang-Undang 5 tahun 60, 1960 itu Undang-Undang Pokok Agraria itu tegas-tegas di sana di dalam pasal ayat kalau tidak salah bab 1, pasal 2 atau pasal berapa itu tegas menyatakan bahwa salah satu dasar pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria adalah hukum adat masyarakat. Jadi jangan seenaknya, sedikit-dikit hukum. Hukum yang mana? Jadi jangan seenaknya. Itu mereka ingin menekan masyarakat yang punya tanah. Ya, sama aja dengan pencabutan SKT kemarin, mereka menggunakan dalih kepentingan umum sama aja. Iya, sama aja. Lapangan tembak. Hah? Itu belum muncul lagi. Saya belum tahu kapan mereka mau bangun lapangan itu. Edisi 1 ini kita mengupas tentang peran atau kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan dan masalah-masalahnya. Edisi kedua nanti kita bicara peran adat. Ya. Ya, oke. Bung Cornelius. Lanjut. Ya. Setelah Bung Senior mengupas dari kacamata hukum, apa yang Anda bisa tarik benang merahnya dari persoalan yang menimpa kampung Anda ini sepertinya ini? Ya, benang merahnya begini, yaitu tadi saya bilang sama yang tadi katakan Senior. Jadi ini ada sudah jelas-jelas anak tika aja tahu. Itu bahasa kasarnya yang bahasa rakyat, jelata, akar rumput ini. Itu adalah persoalan duit. Persoalan duit. Jadi semua itu sepakat ya bahwa yang namanya masalah timbul pertama di izin lokasi, yang kedua tidak dibukanya risalah panitia B. Nah, itu duit. Artinya duit semua bicara. Jadi hukum itu tidak berlaku kalau ada duit. Kalau tidak ada duit baru hukum itu berlaku.
Itu masalahnya. Nah, jadi yang saya sangat kecewa, sudah jelas-jelas itu ada pernyataan Presiden, masa rakyat yang berada 100 tahun sudah di situ dikalahkan dengan orang yang baru kemarin. Ya, apalagi yang orang Malaysia menguasai tanah di Pajo Epat 14.000 hektar. 14.000 hektar. Kita tidak bisa menyertifikat yang setengah hektar aja tidak bisa menyertifikat. Apa adil atau tidak. Jadi hati-hati. Ini satu saat akan meledak. Hati-hati itu apa yang dikatakan senior. Bayangkan mereka orang Malaysia lagi pemiliknya. Ini kita bisa terbuka, bisa dicek. Orang Malaysia hanya masih ada duduk nongol di kantor di situ. Yang pemilik sebenarnya ini. Nah, jadi orang Indonesia yang nenek moyangnya 100 tahun ada di situ, dia bisa bikin sertifikat, malah dia yang gadai itu semua. Jadi kita tidak, keadilan itu tidak ada sama sekali. Jadi bagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah yang setelah bisa menerbitkan sampai terbitnya HGU, itu saja. Ya, baik. Berarti ada persoalan yang dilompati. Sehingga persoalan yang dilompati itu muncul sekarang. Dan ini mesti hati-hati sebenarnya perusahaan PBS ya untuk membuka sebuah lahan, menerbitkan HGU. Sebenarnya jangan banyak meninggalkan masalah. Tapi kalau di awal-awal Anda banyak meninggalkan masalah, masalah ini tetap akan muncul karena terkait erat dengan hak orang lain, hak masyarakat. Kan begitu menurut Bung Cornelius ya? Betul sekali. Oke, sekarang Mbak Juwita. Apa pandangan Anda setelah mendengar kacamata dari sisi kacamata hukum yang disampaikan Pak Senior Pak Badowo tentang persoalan perusahaan PBS ini dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah? Saya hanya berbicara lemahnya aturan. Karena apa? Ada beberapa tahapan-tahapan hingga munculnya HGU itu. Tetapi tahapan-tahapan itu saya lihat dan saya amati tidak maksimal dilaksanakan. Oleh sebab itu lemahnya aturan. Ketika aturan itu lemah, maka lemah semuanya. Akhirnya apa? Inilah kekecewaan masyarakat. Tidak bisa membuat sertifikat. Ini apakah lemahnya aturan atau lemahnya sumber daya manusia yang mengelola ini? Sebenarnya kalau berbicara sumber daya manusia itu saya berpikir semua bisa. Semua maksudnya punya potensi sumber daya manusianya. Hanya aturan itu. Kalau memang aturan itu memiliki tahapan-tahapan, kenapa ada diloncat-loncat? Kenapa ada yang tidak dilakukan gitu loh. Berarti manusianya ya? Iya. Seperti panitia B. Panitia B itu kan punya risalah. Kenapa itu nggak dibongkar atau buka atau dibacakan atau dikasih tahu ke orang-orang? Sebenarnya itu verifikasi lokasi tadi. Sebelum menerbitkan HGU itu kan ada di verifikasi lokasi. Coba turun lapangan, verifikasi dulu. Apakah di dalam HGU itu masuk gereja, masuk masjid, masuk kuburan, masuk rumah orang, masuk apa? Saja seandainya itu diverifikasi, saya pikir nggak mungkin terkendala sampai sekarang ini nggak bisa membuat sertifikat itu. Keluarkan dulu hak-haknya punya orang. Baru yang memang bersih, tidak ada apa-apa di atasnya, silakan perusahaan yang kuasai ketika memang ada persetujuan dari masyarakat itu melalui proses yang namanya sosialisasi. Proses sosialisasi. Oke, diskusi semakin menghangat nih Bung Senior. Diskusi kita semakin menghangat. Saya mau kunci. Jangan sampai mereka punya jawaban. Saya mau kunci di pendapat dari sisi kacamata hukum. Jangan sampai mereka pasti mendalilkan kepentingan umum lagi nanti. Nah ini susah nanti, ya kan? Mereka pasti akan mendalilkan ke sana. Oke, kita pakai dalil mereka. Biasanya memang hak masyarakat itu tetap diakui. Hak milik, hak adat, itu diakui. Apalagi hak adat menurut UU/PA tadi, menurut Bung Senior, bahwa dasar dari pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UU/PA itu adalah hukum adat. Artinya UU/PA itu berbaju hukum adat. Nah, di dalam UU/PA, di dalam Undang-Undang Pertambangan, di dalam Undang-Undang Kehutanan,
memang disebutkan hak adat diakui sepanjang itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kadang-kadang dalil ini yang mereka jadikan senjata. Sepanjangnya itu tentu terkait dengan hak menguasai dari negara, ya kan? Tapi persoalannya sepanjang mereka memenuhi aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Contoh saya bilang, kewenangan daerah ini sejauh mana sih, ya kan? Dalam bidang pertanahan, Anda juga punya kewenangan di bidang pengadaan tanah. Pembentukan panitia untuk ganti rugi, gitu kan? Nah, apakah kewenangan-kewenangan itu sudah terukur berdasarkan aturan perundang-undangan? Jika belum, bagaimana bisa? Kan begitu. Bicara tentang dalil kepentingan umum. Seperti misalnya kemarin 4 SKT dicabut. Sementara itu pencabutannya harus dilakukan melalui pencabutan panitia pengadaan tanah. Bagaimana bisa seorang camat mencabut 4 SKT? Tidak melalui panitia pengadaan tanah, padahal katanya untuk kepentingan umum. Kalau untuk kepentingan umum Anda lewati proses itu, kenapa Anda lampaui, kan begitu? Aturan lagi. Bagaimana mungkin Anda mendalilkan mendasarkan dasar Undang-Undang 30 tahun 2014? Sementara untuk kriteria kepentingan umum bukan itu maksudnya. Kok jauh sekali ini nyimpangnya, saya bilang. Menurut Bung Senior, tolong tanggapi dalil-dalil mereka yang gunakan, yang sering mereka gunakan ini, alibi-alibi mereka. Seakan-akan mereka sok bener gitu loh. Halo, Bung Senior. Ya. Bagaimana ya? Ya, artinya mereka kadang-kadang mendalilkan kepentingan umum dalam hal ini. Tapi kepentingan umum, tapi peraturan perundang-undangan yang harus dilampaui, yang harus diikuti prosedurnya itu mereka tidak gunakan. Itu yang terjadi persoalan gitu. Mereka malah makanya kan saya bilang tadi. Saya kan sudah sampaikan tadi di awal bahwa undang-undang itu ada yang mengatur tentang kepentingan umum itu apa. Tetapi justru itu juga dilanggar. Nah, di dalam undang-undang Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan itu jelas-jelas diatur. Kalau ada yang menyangkut hak milik masyarakat, itu tidak boleh diganggu. Kalaupun itu tetap diambil, itu harus ada negosiasi. Istilahnya ganti rugi lah, artinya supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Tegas-tegas saja Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Betul. Belum lagi tentang bagaimana reforma agraria. Perpres Nomor 86 2018. Belum lagi Inpres Nomor 8 2018. Jadi banyak hal sebetulnya yang harus diperhatikan oleh perkebunan itu. Persoalan lain. Undang-Undang RI nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan. Itu jelas-jelas mengatur. Tidak boleh mereka melanggar kepentingan masyarakat yang sudah ada di sana sejak puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Apalagi penegasan-penegasan presiden yang terakhir pada rapat kabinet di Istana Bogor. Itu tegas menyatakan, kalau perusahaan-perusahaan besar PBS sawit ini tetap mengambil hak masyarakat, di mana mereka baru saja datang, sedangkan masyarakat dan sudah lama, itu tidak boleh dikalahkan, kata Jokowi. Cabut izinnya. Ya itu tegas. Nah, hanya persoalan sekarang, bagaimana masyarakat harus melakukan hal seperti ini. Jadi sebenarnya Bung Cornelius, kalau boleh ini, kalau di kampung itu tidak bisa disertifikatkan, berarti Anda harus relokasi kami dong. Mohon izin Bang Jati. Ya. Jadi begini, saya mengimbau dan mengajak, ini itu persoalan tadi, tapi persoalan ini pasti ada win-win solution sebenarnya. Nah, saya sudah mendatangi, saya bilang agraria, memang mereka bilang, ya namanya manusia pasti
Ya, tadi Ibu Juwita bilang itu sudah bla 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 bla. Tapi itu semua dikalahkan dengan kepentingan duit sekelompok orang. Jadi bukan kepentingan umum. Bukan kepentingan umum, kepentingan duit sekelompok orang. Kepentingan kantong, kepentingan kantong. Kepentingan kantong sekelompok orang. Kepentingan umum. Kepentingan umum itu hanya jadi tameng saja. Nah, itu berkedok. Kalau yang namanya kepentingan umum tidak ada masalah. Iya. Prosesnya akan dilalui, masalahnya prosesnya tetap akan dilalui. Ikan ada proses di sini. Pertama tadi prosesnya harus mengajukan permohonan, kemudian membuat yang namanya prosedur izin lokasi. Izin lokasi itu harus selesai dulu, di dalamnya ada ganti rugi. Pihak pemerintah akan melakukan panitia pengadaan tanah atau ganti rugi tanah, kan begitu. Semua itu diatur sudah. Jadi kepentingan umum itu nanti ketemu di ujungnya. Tapi kalau tidak ketemu di ujungnya berarti ada masalah dalam prosesnya begitu. Nah itu dia saya mau sampaikan tadi. Jadi saya juga pernah menghadap dulu masih Facebook gitu. Itu ada bukan 19, itu ada 17 tahap. Bla 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 baru bisa diterbitkan. Jadi semua itu dilalui karena kepentingan kantong sekelompok orang itu tadi. Nah jadi justru itu solusinya berarti kita menanggapi apa yang disampaikan dengan beberapa aturan, beberapa kepres, dan jelas-jelas Presiden sudah mengatakan tak mungkin masyarakat yang berada 100 tahun dikalahkan. Jadi ada evaluasi sebetulnya. Nah, jadi saya himbau kepada seluruh masyarakat Belitung Timur yang tidak bisa membuat sertifikatnya, ya kita bergabunglah, kita gugat bersama, kita datangi Pak Bupatinya, jadi jujur aja kita melakukan Pak, bagaimana ini? Jadi kita mencari solusi. Jadi kalau kita hanya menyalahkan begitu, baik, tidak ada jalan keluar. Akan dibuat forum masyarakat yang merasa dirugikan, begitu? Nah itu dia, harus ada solusi, ada solusi. Jadi kita datangi yang berkuasa, Pak, apa jalan keluarnya? Masa orang Malaysia yang berkuasa di tanah Barisan Timur bisa buat sertifikat hak guna usaha dan digadai kepada Bank Dunia dengan sejumlah miliaran. Saya tidak bisa buat sertifikat 50 kali 50 aja tidak bisa. Jadi ada keadilan. Kita menuntut keadilan sesuai dengan aturan dikatakan kata Bajita tadi karena bla 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 itu sudah ternyata itu dilanggar semua karena kelompok karena apa kantong kepentingan kantong sekelompok orang tadi kita tidak menuduh kantong sekelompok orang, maka terbitlah radio itu di balik kursi, bukan di balik meja. Ya, jadi intinya begini mungkin, ya kan? Silakan Anda patok saja, plot saja titik koordinat semau Anda, silakan. Tapi ketika bersentuhan dengan hak milik masyarakat, proses ini jangan dilalui. Kalau itu terkena perkampungan, ya Anda wajib dua aja nih, relokasi atau ganti rugi Anda, kan begitu? Nah, kalau saya tambah Yandi, lucunya begini, ini kejadian fakta. Jadi memang mereka kalau kita pertahan begitu, tidak ada problem, mereka tidak garap. Karena dulu pernah mereka garap, saya cabut, saya kasih minyak tanah, saya siram, dia sampai mati semua sawitnya. Ini bukti, saya punya tanah. Mereka nggak ganggu tanah kita, tetapi yang jadi masalah, kita punya tanah, mereka punya sertifikat. Ini yang jadi masalah. Kita hanya punya tanah. Jadi kita punya tidak bisa bikin sertifikat kalau SKP silakan katanya. Tapi sertifikat tidak bisa keluar. Kita yang punya tanah, mereka yang gadai tanah kita. Itu kalau orang Jawa bilang itu kan akal here. Nah, itu dia. Nah, jadi solusi tadi kita buat forum. Nah, sekarang dengan mungkin ada proyek itu yang membuat sertifikat gratis itu programnya Pak Presiden memastikan hak masyarakat itu menjamin hak masyarakat itu. Nah karena kami tidak bisa buat, kita buat forum, kita datangi Pak Bupati. Buat forum bagi masyarakat yang dirugikan dan masyarakat yang dirugikan bernaung di forum itu untuk menuntut hak-haknya. Iya, itu kecil, masalahnya kecil. Kami mohon, saya rasa sangat simpel. Kami minta dikeluarkan, kami ingin buat sertifikat. Kami bisa juga kalau ada sertifikat menggadaikan sumbang itu, jadi modal kami. Itu intinya. Baik. Mbak Juwita, sepakat tidak? Buat forum? Sepakat. Karena memang saya sudah koordinasi dengan kepala desa, saya akan membuat data itu. Saya bukan membuat data, saya mengumpulkan data yang memang tidak bisa diterbitkan sertifikat. Dan data itu sudah ada sama saya itu. Data itu sudah ada. Kalau memang itu nanti bisa kita sepakat, kita ajukan, iya kasihan masyarakat. Jujur, saya berkata tidak ada tanah saya yang terkena itu. Tidak ada. Kalau punya saya semua bisa diterbitkan sertifikat, semua bisa punya. Tapi ini punya warga saya.
Saya bukan karena kepentingan pribadi. Ini hanya untuk masyarakat saya sendiri. Kalau memang ada forum seperti itu, saya siap bergabung. Oke. Bung Senior. Ya. Buat forum. Anda pernah membuat dan bersama-sama dengan rekan-rekan lain mendirikan Barito Timur. Apa ini tantangan bagi Anda dan rekan-rekan untuk membuat satu forum membela masyarakat, hak-hak masyarakat atas PBS yang sudah terlalu banyak menggantung kepentingan mereka, kemudian digantung punya masyarakat. Apakah ini tantangan loh buat Anda? Saya pengen suara dari Anda. Buat forum. Ya, jadi begini, memang kita berjuang tidak bisa sendiri-sendiri sebetulnya. Jadi kita harus membuat semacam forum, semacam wadah. Jadi kita berkumpul di sana. Semua yang punya masalah tentang sertifikat yang tidak bisa terbit karena tanah mereka masuk di dalam kawasan HGU, kita bikin satu forum untuk melakukan perjuangan bersama. Perjuangan bersama. Bukan hanya di kabupaten. Kalau saya yakin kabupaten ini tidak mampu menyelesaikan itu. Bahkan dengan tidak mampu. Lembaga forum. Bukan tidak mampu, tapi ada di provinsi pusat ya. Istilah Jawanya pakai ewuh. Kenapa? Karena ada sesuatu sudah mereka dapat dari perusahaan. Tidak mungkin mereka melawan perusahaan. Berani melawan perusahaan. Kecuali seperti Gubernur Kalimantan Barat. Dia berani mengusir 20 pengusaha sawit dalam rapat. Orang yang berani begitu tentu dia tidak ada beban terhadap perusahaan itu. Ya, kalau dia punya beban terhadap perusahaan, misalnya sudah pernah dapat ini dan itu, nggak akan berani lah. Catat itu kata-kata saya. Nah, yang kedua adalah dengan adanya forum ini, kita bisa berbuat sampai menggugat pun melalui jalur hukum kita bisa. Contoh, di Palopo, itu izin, ada saya masuk di grup WA kita. Ada salah satu perusahaan sawit di sana, PT HSU itu sampai dicabut izinnya di ini perintah pengadilan. Karena berlawanan dengan masyarakat di sana. Karena tanah masyarakat diambil paksa semua. Sama seperti di Bartim. Masuk HGU semua. Masuk HGU. Jadi waktu mereka gugat, mereka menang. Dan diperintahkan oleh pengadilan untuk mencabut izin HGU mereka. Nah, perusahaan ini sedang banding sedang kasasi ke Mahkamah Agung saya dengar. PK. Melakukan PK. Di Mahkamah Agung kalah juga perusahaan ini. Nah, kenapa kita tidak bisa? Bisa dong. Ayo kita asal bisa. Kita bersatu. Ayo, kita bisa. Pak Senior. Coba buka di WA Pak grup Senior. kita, saya ada sudah masukkan itu. Pak Senior, kita berada di penghujung waktu. Ya. Closing statement. Ayo kita bisa. Ayo kita bisa memang. Kita bentuk satu forum. Kita tidak usah melangkah terlalu jauh, kita oke lah. Kita melangkah ke kabupaten dulu. Kalau kabupaten tidak mampu, baru kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan jangan main-main. Kalau kita bikin forum, kita bikin surat, harus sampai ke tangan Presiden Jokowi. Apakah Anda bersedia menjadi pelopor untuk buat forum ini, Senior? Kalau ada yang lain silahkan. Saya menjadi penasehat bisa. Oke. Bung Cornelius. Siap. Apakah Anda bersedia membuat forum dan menjadi pelopornya? Siap. Siap. Oke. Closing statement yang sangat bagus yang saya butuhkan. Mbak Juwita, apakah Anda bersedia membantu rekan-rekan Bung Senior dan Bung Cornelius menjadi pelopor untuk membuat forum? Siap. Siap. Wow. Luar biasa. Ibu Juwita yang jadi pelopor itu. Luar biasa. Oke, kita sudah Ibu Juwita harus jadi pelopor. Penghujung acara dan ini adalah diskusi edisi 1. Ini adalah tema edisi 1. Jadi mohon izin, ada edisi mohon izin, Bung, ya. Bung Yandi,
mohon izin nanti di edisi kedua kita undang, kita akan mengundang Bapak Eskop. Oke, kalau begitu bantu saya untuk Karena dia mengundang sangat beliau-beliau. menguasai hal ini, karena dia mantan Kepala Dinas Pertanian. Baik. Saya rencanakan ini ada 5 edisi minimal, bahkan mungkin bisa sampai 10 edisi nanti. Karena ini terlalu banyak tema yang harus diangkat mengenai PBS ini. Kita baru bicara masalah kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan hanya beberapa poinnya saja. Sementara banyak lagi persoalan yang harus kita bedah dan kita diskusikan. Jadi salah satu kewenangan pemerintah daerah mencabut SKT. Iya. Ini hebat. Nanti SKT yang ada terkait di Hagio dicabut semua nanti. Iya, makanya mungkin nanti kabupaten lain di seluruh Indonesia ini akan belajar ke Bartim. Oke, baik. Akan studi banding ke sini nanti. Bagaimana cara mencabut SKT masyarakat. Hebat. Baik. Jadi nanti diundanglah Pak Eskop ya, karena dia sangat menguasai rentetan sampai keluar HGU ini. Baik, kita sudah di penghujung acara senior, nanti kita sambung di hari Rabu ya. Silakan. Kita akan talkshow mungkin edisi PBS sawit dengan masyarakat ini seminggu 2 kali, yang biasanya kita hanya seminggu sekali, tapi karena ini edisinya cukup banyak, jadi kita buat seminggu 2 kali. Sambil nanti Ibu Juwita, Pak Cornelius, kita nanti bikin forum ini. Jadi jangan hanya di talkshow bicara, tapi kita realisasikan di lapangan. Baik. Oke. Nanti rapatnya di tempat saya boleh. Oke, kita sampai di penghujung acara dan kesimpulan diskusi malam ini dengan tema bagaimana kewenangan pemerintah daerah kabupaten di bidang pertanahan dan terjadinya tumpang tindih tanah masyarakat dengan PBS sawit itu salah siapa? Kita baru berdiskusi di kulit depannya saja. Tapi walaupun kita berdiskusi di kulit depannya, kita sudah bisa menarik garis merah atau benang merah dari persoalan yang selama ini terjadi terutama di daerah kita di Barito Timur. Kita tahu bahwa dalam UUPA itu memang disebut ruang lingkup agraria yang meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di mana bumi itu meliputi permukaan bumi, tubuh bumi, dan ruang yang ada di bawah permukaan air. Jadi tanah merupakan bagian kecil dari agraria. Tanah yang dimasukkan di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak penguasaan atas tanah. Tapi hak penguasaan atas tanah ini banyak terjadi tumpang tindih dengan HGU PBS sawit dengan masyarakat. Inilah yang menjadi titik pangkal persoalan. Kenapa persoalan ini selalu muncul? Karena persoalannya selalu digantung. Tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Harus ada itikat baik, harus ada niat baik dari perusahaan. Perusahaan itu sendiri masuk di awal-awal itu mengajukan permohonan. Kemudian mengajukan yang namanya izin lokasi. Dan dalam proses itu tentunya perusahaan harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam ruang lingkup perizinan yang dia kemukakan. Bila di dalamnya terdapat hak adat, selesaikan. Bila di dalamnya terdapat hak-hak masyarakat lain, selesaikan. Intinya, idealnya adalah izin lokasi tidak ditandatangani atau tidak diberikan jika persoalan-persoalan itu belum diselesaikan. Tapi toh dalam kenyataannya kita melihat izin lokasi tetap diberikan kepada mereka. Jadi banyak masyarakat yang bertanya ada apa? Pangkal pertama adalah di izin lokasi. Pangkal kedua di mana? Yang kita tanyakan terkait dengan tema malam ini. Tumpang tindihnya di mana dengan masyarakat? Salah siapa? Risalah Panitia B. Coba buka risalah Panitia B. Kami pengen tahu. Risalah Panitia B itu berisi apa saja? Apakah di dalamnya terdapat kesimpulan bahwa banyak lagi masalah lahan yang belum diselesaikan oleh perusahaan seperti ganti rugi atau relokasi kampung jika terkena kampung? Kami butuh jawaban itu. Tapi apabila ini tidak pernah dibuka,
dan dianggap sebagai rahasia negara. Kapan selesainya masalah masyarakat? Sehingga titik kesimpulan pada malam hari ini adalah masyarakat akan membuat suatu wadah atau forum yang melindungi hak-hak mereka. Masyarakat akan menuntut hak-hak mereka sesuai dengan konstitusi negara ini. Ini dikarenakan Anda terlambat mengatasi masalah-masalah yang muncul. Padahal masalah ini Anda tahu, Anda biarkan dan Anda gantung. Dan Anda coba berkelit dari masalah ini. Tapi saya sarankan, Anda tidak bisa berkelit dari masalah. Anda tidak bisa menggantung masalah ini. Selama masalah ini muncul, selama itu terkait dengan hak-hak kepemilikan masyarakat, masalah ini akan tetap muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Adil Katalino, Bacuramin Kasuruga, Basengat Kajubata. Harus.